Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang institusionalisasi nilai-nilai dasar ekonomi Islam dalam lembaga keuangan. Jadi fokus kita hari ini ada dua. Yang pertama terkait dengan nilai dasar ekonomi Islam. Nilai dasar ekonomi Islam. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai dasar ini dimasukkan ke dalam lembaga keuangan. Yang tentu lembaga keuangan ini harus bebas dari hal-hal atau segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Maka perlu ada institusionalisasi supaya dalam hal pembentukan lembaga ini sesuai dengan aturan-aturan syariah. Nah, nilai dasar ekonomi Islam yang kita bahas ada kepemilikan, kemudian kebersamaan, kemudian keadilan, ada kebebasan dan keseimbangan. Nah, selanjutnya terkait kita bahas yang pertama tentang kepemilikan. Kepemilikan merupakan suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan oleh syariah. Kepemilikan harta berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah. Maka seseorang yang punya hak milik berhak melakukan tasarruf harta. Mau diapakan harta itu karena memang sudah menjadi hak milik. Dalam Islam, hak milik dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah hak milik pribadi atau dikenal dengan al-milkiyah al-fardiyah, private property. Yang kedua adalah hak milik umum atau pemerintah, atau al-milkiyah al-amah atau public ownership. Dan yang ketiga adalah hak milik negara atau al-milkiyah ad-daulah. Nah, konsep kepemilikan dalam Islam yaitu manusia hanya sebagai khalifah, wakil Tuhan, wakil Allah yang aktif. Jadi kepemilikan mutlak tetap pada Allah. Nah, kemudian hak kepemilikan seseorang itu diakui dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian hak kepemilikan hanyalah dalam pemanfaatan tidak mutlak. Kemudian ada hak milik umum dan ada hak milik negara yang tidak dimiliki oleh individu. Kepemilikan dalam Islam ini terletak pada kemanfaatannya. Jadi adanya manfaat atau maslahahnya. Kegunaan bukan menguasai secara mutlak terhadap ekonomi. Ini berdasarkan pada hadis Rasul. Barang siapa yang menghidupkan sebidang tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak berhak memilikinya. Orang sekedar memagarinya dengan tembok setelah 3 tahun. Nah, ini berarti ada proses bahwa al-ihya al-mawat atau menghidupkan tanah yang mati. Yang kedua, pemilikan itu terbatas pada sepanjang hidupnya di dunia. Jadi melekat ketika seseorang itu masih hidup, dan ketika seseorang itu mati maka akan didistribusikan kepada ahli warisnya. Berarti sudah hilang kepemilikan terhadap benda
terhadap barang. Ini sesuai dengan surah Al-Baqarah dan An-Nisa. Kemudian dalam Islam itu ada sumber-sumber atau ada barang yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Ini berdasarkan hadis Rasul bahwa pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak. Hadis Rasul, semua orang dalam Islam berserikat. Berserikat di sini berarti kepemilikan bersama. Bisa dimaknai dengan kepemilikan bersama, bukan kepemilikan individu dalam hal air, rumput, api, dan garam. Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin. Itu dalam hadis riwayat di situ. Ada yang mengatakan bahwa air, rumput, api ini bisa juga dimaknai dengan energi. Artinya perlu ada pemaknaan khusus. Segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka tidak boleh dimiliki oleh individu. Selanjutnya nilai yang kedua adalah nilai kebersamaan. Nilai dasar dalam ekonomi Islam yaitu adanya kesatuan dan persaudaraan, yang ini sebagai wujud dari kebersamaan. Kebersamaan itu akan melahirkan kesatuan dan melahirkan persaudaraan. Islam mengajarkan bahwa nilai-nilai yang menyuruh umatnya untuk membangun hubungan baik, jadi relationship yang baik kepada siapa saja, untuk menghormati dan hidup secara berdampingan. Ini keharmonisan sesama manusia. Maka dalam hal ekonomi Islam menekankan adanya kebersamaan untuk memperoleh manfaat atau sharing economics. Jadi dalam hal bisnis, misalkan dalam hal bisnis, maka prinsip kebersamaan ini harus diimplementasikan dengan cara bahwa bisnis yang dilaksanakan itu harus memberikan manfaat tidak hanya kepada salah satu pihak, tetapi kepada manfaat kepada seluruh pihak. Pihak yang satu dan pihak yang lain sama-sama memberikan punya manfaat, sehingga ini akan memunculkan kebersamaan dan persaudaraan. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga adalah nilai keadilan atau al-adalah. Nah, indikatornya apa? Bahwa keadilan itu harus terbebas dari unsur satu riba atau unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasi'ah maupun riba fadl. Nah, jadi riba itu bisa dimaknai dengan tambahan yang diperoleh dengan cara yang batil, baik itu karena utang maupun karena jual beli. Riba itu muncul karena utang, ada yang karena jual beli. Padahal dua-dua ini kita sering melakukan. Kita juga sering melakukan utang, kita juga sering melakukan jual beli. Maka potensi kita untuk makan riba itu ada karena kita melakukan keduanya. Nah, riba yang muncul karena utang itu ada riba namanya riba qard. Kemudian ada yang kedua riba jahiliyah. Kemudian riba yang muncul karena jual beli itu ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Baik, masing-masing contohnya nanti akan dibahas di mata kuliah lain dan akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi dalam ekonomi segala sesuatu harus terbebas dari riba atau unsur bunga untuk menjamin adanya keadilan. Artinya bahwa kalau ada prinsip bunga,
ada yang prinsip riba, maka ada pihak yang terzolimi. Ini yang prinsip kedua, yaitu zulm atau kezaliman, unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, sesuai dengan prinsip dalam Islam la dororo wala diroro. Artinya bahwa kegiatan apapun tidak boleh merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Atau la tazlimuna wala tuzlamun. Ada yang prinsipnya la tazlimuna wala tuzlamun wala tuzlamuna. Tidak boleh menzalimi diri sendiri, tidak boleh menzalimi orang lain, tetapi juga tidak terzalimi. Yang ketiga ada maisir atau unsur spekulatif, unsur judi, yaitu mendapatkan segala sesuatu dengan cara mudah tanpa adanya risiko. Kemudian gharar, adanya unsur ketidakjelasan baik dari segi harga, kemudian barangnya maupun waktu pembayaran harus jelas. Kemudian ada unsur haram, unsur yang dilarang baik barang maupun jasa yang terkait dengan operasional. Selanjutnya adalah prinsip nilai kebebasan. Kebebasan di sini dalam Islam ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi oleh nilai-nilai dan norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada segala sesuatu yang bersifat halal atau haram. Tidak ada ini diperbolehkan, ini dilarang, tidak ada. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali. Kenapa? Karena seluruh aktivitas ekonomi sudah diatur dan sudah ada tujuannya, yaitu untuk negara. Jadi kalau kapitalis itu bebas, sebebas-bebasnya karena memang tidak dibatasi oleh nilai-nilai dan norma, sedangkan kalau sosialis itu malah lebih saklek karena sudah ada tujuannya dan diatur oleh negara. Tetapi di dalam Islam kebebasan di sini bahwa seseorang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan apapun, untuk melakukan bisnis apapun, selama bisnis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak ada hal-hal yang dilarang seperti riba, kemudian zalim tadi, kemudian maisir, gharar. Maka diperbolehkan bisnis apapun dengan metode apapun, sehingga masing-masing individu nanti juga mempunyai hak milik secara pribadi sesuai dengan hasil kerja kerasnya. Yang selanjutnya adalah nilai tawazun atau keseimbangan atau equilibrium. Nah, prinsip tawazun atau keseimbangan ini meliputi aspek satu material dan spiritual. Aspek material berarti aspek fisik dan aspek spiritual. Misalkan dalam hal kegiatan konsumsi, misalkan aspek materialnya apa ya, berupa makanan, minuman, pakaian. Kemudian spiritualnya berarti ada aspek untuk ukhrawi. Jadi material di sini untuk kepentingan dunia, bisa dikatakan seperti itu. Aspek material, materi untuk kepentingan dunia dan untuk kepentingan akhirat itu harus seimbang. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bahwa seorang muslim itu juga harus memperhatikan dunia, tetapi juga harus memperhatikan akhirat juga. Kemudian keseimbangan dalam hal aspek privat dan aspek publik. Ini terkait dengan harta-harta yang dimiliki secara pribadi, secara individu, maupun harta-harta yang dimiliki secara publik.
secara bersama-sama. Kemudian sektor keuangan maupun sektor real atau sektor real berarti sektor produksi, kemudian sektor barang dan jasa. Sedangkan sektor keuangan berarti termasuk modal dan lain sebagainya. Kemudian bisnis dan sosial. Keseimbangan dalam hal bisnis berarti tujuannya adalah untuk profit. Kemudian sosial berarti tujuannya untuk membantu sesama, atau dalam Islam dikenal dengan tabarruk. Kemudian keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Nah, kemudian nilai-nilai dasar yang sudah kita bahas ini dimasukkan ke dalam lembaga bisnis atau yang dikenal dengan lembaga perekonomian. Ada istilah-istilah yang kita wajib tahu. Yang pertama adalah lembaga perekonomian. Nah, lembaga perekonomian itu apa? Yaitu lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi dalam bentuk aset real maupun keuangan yang di dalamnya mencakup lembaga keuangan dan lembaga bisnis. Maka ini masuk dalam lembaga perekonomian, masuk ada lembaga keuangan, ada lembaga bisnis. Ini semua harus didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah lembaga yang menjalankan aktivitas dalam bentuk aset keuangan. Jadi titik tekannya pada aset keuangan yang di dalamnya masuk lembaga bank dan non-bank. Ini adalah lembaga keuangan, sehingga mau tidak mau lembaga keuangan juga harus menerapkan nilai-nilai dasar Islam yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian yang kedua adalah lembaga bisnis, yaitu lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi dalam bentuk sektor bisnis, yaitu sektor perdagangan dan sektor manufaktur atau pembuatan barang. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kerangka berpikir dalam penetapan kebijakan pengembangan perbankan syariah. Ini salah satu bagaimana kita pengembangan di sektor lembaga keuangan. Lembaga keuangan di bank. Nilai dasar, ada kondisi aktual, ada paradigma. Kebijakan nilai dasar ini didasarkan kepada perspektif mikro, kemudian perspektif makro untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan visi misi. Kemudian ini didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi atau sasarannya. Istiqomah dalam memenuhi prinsip syariah, kemudian menerapkan good corporate governance, kemudian adanya daya saing dilakukan secara efisien dan mendukung kestabilan sistem perbankan dan memberikan manfaat yang luas. Kemudian dari sasaran ini akan untuk mencapai inisiatif atau tahapan yang lebih strategis. Nah, harapannya apa? Kenapa kok yang dikembangkan itu adalah perbankan syariah? Karena perbankan syariah menjadi vital. Perbankan syariah ini menjadi vital karena bisa mempengaruhi sektor yang lain. Ada sektor asuransi, kemudian ada sektor real berbasis syariah, kemudian mempengaruhi kurikulum juga. Ada jaminan sosial lewat zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian aspek hukum dan undang-undang. Kemudian ada aspek perusahaan pembiayaan, ada pasar modal, ada reksadana dan obligasi syariah. Maka seluruh sektor ini akan berpengaruh, akan punya dampak karena perbankan syariah. Baik, selanjutnya kita fokus pada lembaga keuangan. Bagaimana prinsip-prinsip tadi, prinsip-prinsip nilai dasar ekonomi Islam ini dimasukkan ke lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank
ada lembaga keuangan bank, yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Jadi ada bank, ada non-bank. Nah, bank itu ada dibagi menjadi dua, ada dua jenis. Yang pertama ada bank umum, yang kedua ada BPR. Nah, bank umum ini ada yang syariah, ada yang konvensional. BPR juga begitu, ada yang syariah, ada yang konvensional. Kemudian ada non-bank. Non-bank itu macamnya banyak sekali. Ada asuransi, kemudian ada pegadaian, kemudian ada pasar modal, kemudian ada pasar uang, kemudian ada lembaga pembiayaan, ada dana pensiun, dan lain sebagainya. Ini adalah aspek lembaga keuangan. Nah, hari ini kita akan fokus pada lembaga keuangan bank. Kenapa harus bank? Karena bank ini nanti dibahas di awal tadi mempengaruhi seluruh lembaga keuangan, baik yang ada di sektor real maupun pada sektor keuangan. Apa itu bank? Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat juga dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Maka kegiatan perbankan itu terbagi menjadi 3, yaitu proses menghimpun dana atau dikenal dengan funding. Yang kedua ada proses penyaluran dana atau dikenal dengan financing. Yang ketiga menyediakan jasa keuangan. Selanjutnya adalah apa itu fungsi bank? Fungsi bank ini dikenal sebagai lembaga intermediasi. Kenapa disebut sebagai lembaga intermediasi? Karena fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Masyarakat yang mana? Yaitu masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang kelebihan dana atau investor. Kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Masyarakat yang bagaimana? Yaitu masyarakat yang membutuhkan. Ini yang kita kenal dengan nasabah. Jadi bank syariah itu sebagai perantara antara investor, karena yang punya uang itu adalah investor, dan disalurkan kepada yang membutuhkan, yaitu nasabah. Nah, konsep bank konvensional adalah ini sebagai lembaga intermediasi. Proses penghimpunan investor ke bank ini dikenal dengan proses penghimpunan dana. Sedangkan bank ke nasabah ini dikenal dengan penyaluran dana. Ini funding, ini adalah financing. Nah, dalam proses funding maka bank menetapkan imbalan. Apa bentuknya? Yaitu dalam bentuk bunga simpanan, dalam bentuk persentase. Begitu pula ketika melakukan financing atau penyaluran dana, bank menetapkan beban berupa bunga juga dalam bentuk persentase. Jadi bank memberikan bunga kepada investor, kemudian membebankan bunga kepada nasabah. Ini cara kerja dalam ekonomi bank konvensional. Nah, bagaimana dengan bank syariah? Tentu berbeda konsep bank syariah. Posisinya sama, yaitu sebagai lembaga intermediasi. Ada
dari investor ke bank syariah ini dikenal dengan proses penghimpunan dana atau proses funding. Kemudian ada proses penyaluran dana, yaitu dari bank syariah ke nasabah yang dikenal dengan financing. Nah, dalam proses penghimpunan dana, bank syariah menetapkan dua konsep, punya dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip wadiah, yang kedua adalah prinsip mudharabah. Jika menggunakan konsep wadiah, maka bank syariah mendapatkan ujroh atau bonus. Sedangkan kalau mudharabah maka bank syariah mendapatkan bagi hasil. Sedangkan dalam proses penyaluran dana, bank syariah menggunakan 3 produk. Yang pertama ada produk bagi hasil, yaitu dengan produk musyarakah dan mudharabah. Yang kedua adalah jual beli. Nah, prinsip jual beli ini ada murabahah, kemudian salam dan istisna. Dan yang ketiga adalah menggunakan prinsip ujroh atau upah. Ini contoh produknya adalah ijaroh dan ijaroh muntahiyah bid tamlik. Selanjutnya adalah jika bank syariah menggunakan bagi hasil, bank konvensional menggunakan sistem bunga. Apa perbedaan antara bunga dengan bagi hasil? Yang pertama, jika bunga dihitung dari pokok atau uang yang dipinjamkan, sedangkan bagi hasil itu dihitung dari keuntungan atau bisa dari pendapatan. Sedang yang kedua adalah bunga itu berubah sesuai dengan kondisi pasar, sedangkan nisbah tetap sesuai dengan akad porsinya masing-masing pihak itu tetap. Yang ketiga, nominal bunga tetap sesuai dengan suku bunga. Misalkan jika kita meminjam kemudian mendapatkan bunga 5%, maka 5% itu nominalnya kan berubah-ubah, sedangkan nominal yang dalam bunga itu tetap, sedangkan dalam bagi hasil nominalnya berubah sesuai dengan kondisi perusahaan. Jika perusahaannya bagus, pendapatannya banyak atau keuntungannya banyak, maka nominalnya besar. Begitu pula dengan ketika pendapatan atau nominalnya kecil, maka juga pendapatannya kecil, maka nominalnya juga kecil. Dalam Islam, syarat transaksi itu tidak boleh ada zulm, kezoliman, kemudian tidak boleh ada riba, tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. Ini dikenal dengan doror. Kemudian tidak ada penipuan, kemudian tidak mengandung zat yang diharamkan, kemudian tidak mengandung unsur judi atau maisir. Selanjutnya adalah prinsip dan landasan pengembangan produk bisnis Islam. Ada 5 akad dasar dalam transaksi syariah. Yang pertama ini adalah funding. Dalam funding ini yang produk pendanaan, ada prinsip wadiah, itu contohnya ada giro wadiah, ada tabungan wadiah. Sedangkan yang menggunakan prinsip bagi hasil atau syirkah itu ada giro mudharabah, ada tabungan mudharabah, ada deposito mudharabah. Sedangkan untuk produk financingnya atau produk pembiayaannya ada yang pertama pembiayaan berbasis bagi hasil, produknya adalah mudharabah, ada musyarakah. Kemudian yang kedua adalah prinsip
jual beli, ada murabahah, ada salam, ada istisna. Kemudian ada sewa atau ijaroh, ada ijaroh murni, ada ijaroh muntahiyah bitamlik. Kemudian yang ketiga tadi ada kegiatan bank syariah, yaitu menyediakan jasa keuangan, maka bank syariah mendapatkan fee atau ujroh. Apa? Bisa wakalah. Wakalah ini contohnya adalah transfer. Atau produk letter of credit. Kemudian ada kafalah, itu contohnya adalah bank garansi. Kemudian hiwalah ini adalah anjak piutang, kemudian rohen, dan ada qard. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.